Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata modul 1.4. Dengan tujuan pembelajaran dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan dan pemahaman budaya positif. Aksi nyata ini terdiri dari dua, yaitu implementasi dan desiminasi dengan rancangan tindakan, latar belakang, tujuan, tolak ukur, dukungan yang diperlukan, serta lini masa kegiatan dari aksi nyata. Berikut hasil desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu seberatanan. Hari ini Ulun hendak mendesiminasikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi materi ini sebenarnya sebagai seorang fasilitator itu punya tugas ganda. Yang pertama sebagai fasilitator memfasilitasi saat ini fasilitator pendidikan guru penggerak memfasilitasi calon guru penggerak di BBGP Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Gresik. Jadi CGP-nya dari Kabupaten Gresik, dari tingkat yang ulun itu dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang kedua adalah CGP rekognisi. Nah, jadi materi ini atau desiminasi ini, budaya positif ini merupakan salah satu tugas dari CGP rekognisi terkait dengan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Dalam pendidikan guru penggerak itu tujuan dari pendidikan kita sebenarnya adalah selamat dan bahagia. Jadi kalau kita meminta penggerak tujuan pendidikan Indonesia selamat dan bahagia. Jadi itu makanya setiap awal biasanya selalu menggunakan kata salam dan bahagia. Jadi anak kita anak didik apa ke depannya Indonesia? Selamat dan bahagia. Itulah tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Selamat datang dan semangat pagi. Walaupun harinya sudah siang, tapi tetap harapannya semangat pagi. Bapak Ibu hebat dan lebih menjadi mulai hari mantap. Sekarang Bapak Ibu, di depan ada gambar. Kira-kira gambar apakah itu? Ayo Pak Ibu. Siapa tahu menurut dia itu gambar apa itu lah? Itu gambar seorang perempuan yang menggandeng anak-anaknya berjalan ataupun lagi berdiri. Nah, jadi sidin berbaris. Nah, berbarisan. Jadi ibunya memegang tangan kiri anak. Pegang tangan kiri satu, tangan kanan satu. Jadi satu di tangan kanan ada 3 anak, di tangan kiri ada 3 anak. Itu yang Allah lihat. Ada matahari, ada awan, dan ada rumput hijau. Terima kasih Ibu. Terus kalau Pak Riki mah kira-kira apa yang dilihat sama Abah? Menurut saya ada seorang ibu bersama keenam anak muridnya mungkin. Nah, mereka saling berjabat tangan tanpa ada terputus-putus, dan mengekspresikan senyuman kepada kita semua. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Nah, kira-kira kaitannya dengan budaya positif apa yuk gambar ini? Selalu bahagia, Selalu bahagia, senyum, terus biar kompak, kira-kira. Kira-kira apa? Menurut dulu kurang lebih sama kayak Pak Riki juga, tapi ya lihat dari ekspresinya bahagia. Bahagia itu, senyum itu menampilkan apa ya, aura positif gitu. Oke, luar biasa. Ya, jadi memang yang namanya disiplin positif harapannya tadi menampilkan aura yang positif, senyum bahagia, dan di sini terlihat orang saling bergandengan tangan. Artinya ketika kita ingin membudayakan atau menerapkan disiplin positif, budaya positif, maka tidak bisa sendiri, harus saling bekerja sama. Dengan siapa? Semuanya.
dengan guru pasti, dengan siswa pasti, tenaga kependidikan pasti, orang tua pun juga seperti itu. Oke, next ya Bapak Ibu. Nah, di dalam modul 1.4 atau modul budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama, poin-poin pentingnya adalah perubahan paradigma belajar, kemudian teori disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sebenarnya pembelajaran dengan paradigma baru? Bapak Ibu, kita sudah menjalani kurikulum merdeka dari tahun kemarin. Sebenarnya ini pasti sudah tahu, cuman kada tahu, oh itukah sekalinya. Biasanya seperti itu. Jadi, pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau di SLB sendiri, sebenarnya pelopor dari pembelajaran berdiferensiasi adalah SLB kalau menurut Ulu. Jauh kalau SMA, SMK, sekolah-sekolah umum itu belum. Memang ketika kurikulum merdeka baru tercipta, terlahir, walaupun sudah ada ya. Tapi kalau di kita pasti, Ulu yakin kelas Pak Abdullah ada berapa orang Pak di kelas Pian? 5 tuh pasti berbeda. Walaupun sama kegunaannya, pasti berbeda. Dan itu sudah kita laksanakan. Tapi kita ada tahu, oh sekalinya itulah paradigma baru tuh. Kemudian yang berikutnya, sesuai kebutuhannya, tadi pasti kita melihat si A, misalnya si Wulan, anak murid Bu Ita, orangnya autis, dia ketujuannya kayak ini. Berbeda pasti dengan yang lainnya, sesuai kebutuhan dijulungi, apa yang sekira berada. Terus yang terakhir, profil pelajar Pancasila. Nah yang ini, ada Bapak Ibu yang ingat apa aja nilai atau karakter profil pelajar Pancasila? Ada apa ya? Ada kayaknya. Lagi. Gotong royong ya. Jadi ada 6 Bapak Ibu. Pertama beriman atau bertakwa. Boleh itu paling-paling kada apa-apa, yang penting 6. Kemudian mandiri. Terus lagi gotong royong. Terus berkepentingan global. Bernalar kritis. Nah, yang terakhir kreatif. Sebenarnya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini kita sudah melaksanakan dan jadi visi kita. Visi SMP Negeri 2 apa ya? Mantap apa yang pertama? Mandiri, kita ambil dari nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, terampil itu diambil dari kreatif dan bernalar kritis. Kemudian yang berikutnya agamis diambil dari apa? Ya beriman, bertakwa pasti. Yang terakhir adalah peduli diambil dari gotong royong dan berkebinekaan global. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sudah menggawi ini di sekolahan, cuma belum tahu hubungannya pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, next ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada poin yang kedua tadi adalah teori disiplin positif. Jadi yang kayak apa bilang disiplin positif itu. Nah untuk sama-sama kita saling memahami teori ini, boleh Ulun minta 2 orang bermain bersama Ulun di depan. Boleh Bapak, boleh Ibu, silahkan. Siapa? Ibu Ani atau Pak Ervan, Pak Abdullah? Ada yang sini atau Nur kenal? Bisa kalau Nur mau? Ayo. Ayo Mariki. Atau Mbak Ervan, Bu Hera, Bu Julia, Bu Ita, Bu Kiki, siapa? Berdua boleh, laki-laki perempuan dengan perempuan. Kita terserah mau siapa. Pak Yudi boleh. Siapa? Siapa satunya? Ayo. Oke. Berdua ya, silakan ke depan. Oke. Nah sekarang Kami kemana? di sebelah kiri kanan boleh Bapak.
Boleh, gitu boleh. Tapi Ibu Anu terlindung. Nah, jadi apa yang akan kita mainkan? Nama permainannya adalah cobalah buka. Anda dan teman Anda, ini siapa yang jadi A, siapa yang jadi B? Oh kayaknya ini yang ya, berarti Ibu sebagai A, Tian yang B-nya. Peran A adalah mengepalkan satu tangan. Secara singkat, pokoknya ini sesuatu yang menurut Tian penting benar. Si B merayu si A bagaimana caranya supaya membuka kepalan tangan ini. Dan di sana boleh menghardik, boleh membujuk, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Terserah anaknya apa, supaya si B ini, si A, Ibu Siti dan Pak Yudi. Pak Yudi meraih Ibu Siti, sekira ampun membuka. Bisa ya Pak? Oke. Ini sembunyinya mikrofonnya. Itu boleh ya Pak. Yang genggam Bu. Oke dong ya. Jangan melihat. Ini nanti yang pegang lah. Jangan ditarik-tarik, pegang aja. Mau visitnya? Jangan dibuka Ibu. Visit banner. Berani aja bilang. Udah dia makan. Jangan takut. Jangan ikut-ikut kayak itu. Dia butuh duit lah. Jadi butuh duit lah. Lu nggak ada duit. Tapi syaratnya dia harus membuka tangan. Akhirnya urut membuka perhatian. Pokoknya kayaknya Yudi ini katanya ada Dia butuh duit enggak? butuh. Butuh. Iya. Buka lu beri duit. Berapa? Berapa biar mau? Dia kan di kantong kan di dalam tas. Kan di dalam tas. Bujur lah. Buka. Tas lu mana? Bukan seorang. Bukan seorang. Dia kan juga kan di kantong kan di dalam tas. Bukan seorang. Kalau ada buka. Dia tanya kan badannya apa di dalam tas Wak? Bukan seorang. Buka. Biar kan bisa tangan kita bisa dikabelangkan. Buka. Buka. Kalau itu ada ini buka. Biar dikatakan duitnya. Ulur kan yang meletakkan jelbian hadapnya di dalam tas buka seorang. Iya, kan ada terikat tuh tadi. Iya makanya pian pun bergenggam anak itu pian hendak membuka. Makanya pian berarti harus Pian buka kan? ulun sudah menjulungi. Raya sudah. Nah cara yang kedua ulun pakai pian memarahi, jujur juga memarahi pian ulun. Ada hakon. Jangan terlalu disimpan. Ada apa? Ya lo mana ini bukan juga. Anggap aja ulun penyoman. Kayak Pak, anak merayu. Lah kan bisa disimpan nih. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, Jangan. duit. Padahal bisa duit upian kan aku buka jadi hendak buka. Berarti rambut aja. Bukan. Pian ini mau ulun buka kan berarti pian kan ada berusaha. Rambut aja pokoknya. Buka silakan. Buka. Siapa? Kita buka loh. Awal. Buka silakan. Tangan pian, kenapa pian simpan? Enak itu maka pian menampilkan. Ulun cara yang lain aja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada caranya ulun paksa. Oke, kembali. Bukan ya. Oke, jadi akhirnya Ibu Siti tetap bersikeras untuk tidak mau membuka, walau apapun juga. Nah, sekarang kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini Pak. Apakah A, Anda, atau B, Ibu Siti atau Pak Yudi yang membuka kepalan tangan Anda? Siapa yang membukanya? Ulun. Nah, siapa yang membuka tadi? Terbuka ada? Terbuka satu jari gue. Terbuka saja. Iya. Oh iya. Kan ada kekerasan loh, kekerasan. Oke. Terbuka. Berarti terbuka tapi hanya sedikit. Nah, sekarang mengapa? Atau apa alasan A? Alasan B, ini dua-duanya belum tanya. Membuka kepalan tangan. Kenapa Bu? Kalau Pak Yudi tadi, kenapa jadi membuka? Alasannya? Alasan ulun kenapa jadi membuka tangan sidin pertama ulun cara halus gue
ulun takoni sidin hendak duit dan julun hendak tas ka julun. Sidin hendak tas. Julun syaratnya buka seorang. Saking kerasnya sidin kepalanya, adalah pun membuka tas. Padahal tadi dibuka sidin kada tahu juga isinya, kada dina apa bang. Bujur sudah sidin. Karena cara yang itu kada juga sakit lo kada awak kada ampuh, lalu lah kita mendorong cara agak kekerasan sedikit. Bisa terbuka bukan cuma satu jari, sisanya tatap sudah diikuti amparnya, kada kemana-mana. Lanjut, silakan. Bu Siti, kenapa jadi bilang itu ada yang membuka saja? Jadi, ulun kada mau membuka. Ini pertama, kesannya Pak Yudi ini bohong Bu. Tadi katanya perlu nggak uang, kayak gitu kan. Terus mau kata ulun, mau yang di dompet apa yang di tas? Mau yang di tas. Ternyata ulun kan minta nih uang supaya lihat dulu. Nanti kalau langsung ulun buka, karena sudah terbuka duitnya ada dah. Makanya mungkin jadinya ulun kuatin dulu, lihat dulu uangnya kayak gitu. Sudah sering dibohongin. Oke, sana orang sering dibohongin apa kayu. Nah, sekarang dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa menurut Bapak Ibu yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira siapa? Pak Yudi kan atau Ibu Siti kan? Siapa? Ibu Siti. Oke, lanjut kita. Ini Bapak Ibu. Ternyata seperti ini teori disiplin positif itu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Makanya tadi Ibu Siti dalam hal ini adalah murid. Apalagi anak-anak kita, murid yang luar biasa. Motivasi intrinsipnya itu memang kurang untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya dengan cara yang lemah lembut. Pak Yudi tidak bisa. Kekerasan pun tetap kekerasan tadi, sebutin aja. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya semua itu ke siswa kembalinya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun gawian kita itu pasti ada tujuannya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Jadi apapun gawian kita itu ada tujuan, walaupun yang tidak sesuai. Misalnya hari ini jam mengajar, tapi kita kada mengajar. Apa tujuannya? Ada, tidak oleh, tidak malas, misalnya punya keuyuhan. Lalu bari kan ada semua tujuannya, walaupun itu perilaku yang tidak sesuai. Jadi dia kembali lagi ke murid kita. Sekarang lanjut ini Bapak Ibu, salah satu contoh disiplin positif di sekolah kita. Ini sebenarnya sudah tergawi kegiatan kepramukaan, ulun ambil dari sumbernya Instagram Bahasa Negeri 2 Plenary. Jadi yang namanya disiplin positif, selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu adalah datang tepat waktu. Tidak. Disiplin itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi bertahap. Tunggal digital menuju lebih baik, menuju tertib. Dan belajar untuk kontrol diri. Kita sendiri pun belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Gawiannya banyak, kadang hanya datang tepat waktu aja, maksudnya disiplin positifnya. Ini salah satu contohnya. Kegiatan kepramukaan dilaksanakan setiap hari Jumat. Banyak hari Kamis ya, maaf. Setiap hari Kamis. Banyak kegiatan yang positif yang dilakukan di sana. Tuh, kemudian lanjut. Nih, sampai sini ada yang perlu didiskusikan. Insya Allah paham Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, atau dengan kata lain merupakan sebuah prinsip yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Artinya nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya tidak tertulis, kita harus menggawi ini, kita harus menggawi ini, tidak. Tapi kita sudah yakin, kita sudah tahu bahwa itu adalah baik dan itu digunakan di seluruh dunia sama standarnya. Contohnya di sana keadilan,
peduli, jujur, integritas, toleransi, dan lain-lain, termasuk nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kalau contoh di foto ini kira-kira nilai kebajikan universalnya apa? Kira-kira apa? Apa kira-kira? Peduli. Peduli, ya, yang peduli terhadap lingkungan, bertanaman, ya. Itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Dan ini kita sudah menggaui. Ini kan contoh yang ada di SLB 2. Tapi pada tahu, oh ini poinnya ternyata di sini. Kita sudah melakukan budaya positif. Budaya positif kita apa? Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan universal ini. Ini yang kita gaui. Itu budaya positif yang ada di sekolah kita. Terus ini ada motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Setiap manusia itu menurut Brian Wilson mempunyai 3 motivasi untuk begawian, untuk hidup tuh ada 3 motivasinya. Motivasinya apa? Yang pertama ini terutama dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini pada dasarnya manusia itu. Ya, 3 butir aja motivasinya tuh. Ada anak kena hukum, anak dapat penghargaan, atau memang ingin menghargai dirinya seorang. Yang paling bagus yang mana kira-kira? Iya, menghargai itu motivasi. Apapun itu juga motivasi. Terkait konsep disiplin dengan identitas gagah, dibaca Bapak Ibu, identitas gagah. Dan kalau ini yang paling sering sebenarnya terjadi di dunia pendidikan, khususnya di sekolah. Ada hukuman, ada penghargaan. Ini secara tidak langsung, khususnya di dunia pendidikan kita sering melakukan seperti ini. Kita sering menghukum, menyakitkan. Hukuman itu bisa berakibat apa? Menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa murid jadi rendah diri. Kemudian kalau penghargaan itu kan aku bilang, oh ternyata bisa tidak efektif juga. Memberikan penghargaan itu ternyata bisa tidak efektif. Merusak hubungan, iri. Nah ini rancak banget, kekanakan kita umumnya rancak banget ini terjadi. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang di kurikulum 2000 dari 2013 sebenarnya tidak ada lagi istilah ranking. Kalau yang di sekolah biasa ya, sekolah umum, itu karena ini tadi dianggap dia adalah konsep disiplin identitasnya gagal. Jadi pelanasannya terus merampas hak menghargai dirinya. Terus bagaimana sebenarnya? Jadi kalau menurut teori konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada 2. Yang pertama konsekuensi, yang berikutnya adalah restitusi. Konsekuensi pun sebenarnya ada juga kelemahannya. Karena di sana hanya penguatan jangka pendek, adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang paling bagus sebenarnya adalah restitusi. Karena dalam restitusi itu murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol yang tadi, dirinya yang memegang kendali, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Restitusi nanti akan ada dijelaskan pada slide berikutnya. Ini Bapak Ibu, nanti ke depannya harapan ulun semua guru tenaga kependidikan arahnya bisa minimal banget ke konsekuensi dan restitusi nantinya. Ini adalah keyakinan sekolah atau kelas. Kalau di sekolah secara umum itu keyakinan sekolah, kalau di kelas masing-masing Bapak Ibu itu buatlah keyakinan kelas. Bahasa lainnya sebenarnya adalah peraturan. Kalau sekarang tidak ada lagi istilah peraturan, tapi yang ada adalah keyakinan. Kenapa tadi jadi belayu bahasanya diperhalus? Karena kalau yang keyakinan itu yakin. Kalau peraturan mau nggak mau. Konsepnya nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira apa yuk?
Karena peraturan belum tentu dipercaya. Peraturan belum tentu Kalau dipercaya. percaya kan sudah, kalau yakin kan sudah pasti percaya loh. Kalau yakin pasti percaya. Kalau peraturan Belum tentu dipercaya. Oke, ada lagi nggak Bapak Ibu? Peraturan Peraturan menakutkan bagi anak. Mengonsep sendiri. Oke, ada lagi yang lain. kalau peraturan mengarah ke pemaksaan, Bu. Peraturan mengarah kepada Pemaksaan. pemaksaan. Kalau keyakinan kan mengarah ke ikhlas gitu, nah Ikhlas. gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Jadi ini kedepannya nanti harapan Ibu sekolah kita punya sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, ini ada sebuah pertanyaan, dua ya. Jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa ya Bu? Yuk, kenapa kira-kira ada? Kemudian kenapa yuk ada yuk? Untuk keselamatan. Kalau yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kebiasaan. Untuk menumbuhkan kebiasaan. Oke. Bapak Ibu ada lagi jawaban yang lain? Kira-kira dari dua pertanyaan itu, mana yang arahnya ke peraturan, mana yang arahnya ke keyakinan? Dua-duanya kalimatnya pertanyaannya memang peraturan-peraturan. Tapi menurut Ibu, Bapak, kira-kira mana yang arahnya ke peraturan, mana yang arahnya ke keyakinan? Helm, peraturan. Terus? Menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat untuk keyakinan. Oke, jadi Bapak Ibu, dua-duanya ini memang berbeda. Walaupun pada dasarnya pertanyaannya memang menggunakan yang sama, tulisannya peraturan. Tapi kalau di helm ini ada sanksi. Mau kada mau, kita bila tulak ke pelihari, misalnya dari sini kada pakai helm, ada polisi ditilang. Kadang kita tahu ya anu nih, poler kada nyaman. Tapi kalau ketika yang di sebelahnya, masker memang ada cara penggunaan masker, tapi itu tidak ada sanksi. Sanksinya kan kembali ke diri kita seorang. Oh, bilanya maskernya ini kotor, misalnya, atau kita kada mencuci tangan, itu kita sendiri. Tapi kita yakin bahwa ini baik. Walaupun kada disanksi, kita tetap menggawi. Nah, harapannya nanti ke depannya kita seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini mirip tapi berbeda sekali. Satu aturan. Kalau yang nomor 1 orang yakin banyak benar yang kada menggawi. Bagi ke para-para maka dia polisi. Nah, itu biasanya. Tapi kan itu. Biasanya usirnya Karena banyak. Iya. Tapi kalau yang di sini, apalagi pada saat COVID, buat dia bisa kada wani keluar kada bawa masker. Padahal ada aturan. Padahal tahu seandainya pun ada aturan kada di jurang menangkap. Ada deh yang mendenda. Malah orang kada wani lagi beparak-parak yang kada bawa masker. Ya kada. Tapi buat dia bisa. Ya dari mana itu tadi berdasarkan dari motivasi prinsip kita dan tahu yakin kita bahwa ini baik. Harapannya nanti ke depan seperti itu. Terus lagi, nah ini Bapak Ibu, ini yang sudah pernah ulun terapkan ketika di sekolah sebelumnya. Itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, yang disepakati. Nah artinya bujur tadi dari Bapak, ada kesepakatan, kada mengulah seorang. Jadi harus ditawarkan. Kalau kita nggak mau olah juga di konsep silakan, tapi karena ditawarkan. Atau sebaiknya memang kalau di kelas itu memang siswanya sendiri yang mengolah. Terus mampu kita di SLB ini kayak apa? Silahkan libatkan wali siswa pian, wali murid pian. Kayak apa aturannya? Belum aja mendengar kemarin Bu Anik ada aturan yang mungkin berbeda dengan kelas yang lain, yaitu antara Nova dengan siapa, kan ada berbeda. Si A misalnya kelasnya pagi mulai karena ada kawan terkumpul. Silahkan. Itu aturan yang dimiliki, mungkin kada berlaku bagi kelasnya Pak Erpan, kelasnya Pak Abdullah.
aman aja, damai aja semuanya, silakan, itu keyakinan kelas 2 ya. Guru nggak ada pernah melarang. Yang penting terkondisi tadi dan pembelajarannya berdiferensiasi. Itu Bapak Ibu. Kemudian lagi menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Jadi ini kayak apa kita menumbuhkan keyakinan. Sama kayak tadi, memakai masker ditangkap orang nggak pada kita tetap meneliti itu. Basuh tangan, lu yakin Bapak Ibu setiap habis bersalaman dengan kekanakan hari Senin pasti Bapak Ibu basuh tangan. Ada aturan seperti itu? Ada, dia mewajibkan membasuh tangan, tapi buat yang yakin baiknya aku dulu basuh tangan setelah ini. Itulah keyakinan. Karena sudah ada motivasi dari dalam. Sekarang lanjut. Ini contoh keyakinan kelas. Kalau dulu waktu mengajar memang di awal pembelajaran selalu menawarkan kepada siswa untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Apa yang mereka inginkan? Dituliskan di kertas, kemudian ditempel, baru nanti di sini dilihat, ditinjau kembali yang mana yang memang layak. Tapi dengan kriterianya apa? Yang pertama bentuk positif. Bentuk positif itu artinya kalimatnya Bapak Ibu. Contohnya misalnya keyakinan kelas yang pertama dilarang membuang sampah. Kira-kira itu kalimatnya positif atau negatif? Dilarang membuat sampah. Kalimatnya positif atau negatif? Negatif. Kalau positifnya kayak apa? Buanglah pada tempatnya. Ya, jadi bahasanya itu yang digunakan. Jadi bentuk positif itu maksudnya seperti itu. Gunakan kalimat-kalimat yang lebih baik atau yang santun. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tidak terlalu banyak, ya pastilah. Yang poin-poin pentingnya aja 2, 3, 4 itu sama, abstrak secara menyeluruh. Tidak terperinci, universal itu juga keseluruhan. Jangan, artinya tidak hanya mengikat untuk satu orang. Walaupun tadi kayak Bu Ani itu punya keyakinan kelas yang dia mengikat. Itu kan pengecualian. Itu memang adanya hanya di kelas beliau. Berbeda dengan kelas lain. Kemudian dapat diterapkan pasti karena tadi keyakinan kelas olahan seberatan mau kada mau harus berkontribusi semua. Berkontribusi semua ini maksudnya semua siswa atau orang tua siswa tempat memberi masukan. Anak apa yang ini? Yang terakhir bersedia ditinjau kembali. Ditinjau kembali itu maksudnya tadi setelah bulannya bakal hendak menulisi semua lalu dipilih kira-kira yang pas yang mana, didiskusikan lagi. Ini yang kalau digawi seberataan yang mana. Jadi jangan memberatkan salah satu. Tapi tadi kembali dalam bentuk positif. Positif ini tidak hanya kata-kata ya Bapak Ibu, tapi memang di sana tujuannya sesuai dengan visi misi, terutama visi misi sekolah kita. Siapa tahu karena Bu Pian membuat keyakinan kelas kayak ini bahasanya. Kalau ada yang hendak boleh terlambat maksimal sampai jam 9 ya. Nah kira-kira itu bagus kan ya? Menurut Bapak Ibu. Nah itu jangan anak sekali-kali jual keyakinan kelas. Walaupun kita itu istilahnya kadang membuat keyakinan seperti itu, kita sudah tahu siswa kita kayak apa. Tapi jangan hendak kayak itu. Tambah molor lagi. Minta tenggang waktu misalnya 10 atau 15 menit. Jangan anak membuka peluang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu bahwa itu nyata-nyata sudah salah. Jangan membuka peluang seperti itu. Sekarang lanjut kebutuhan dasar. Jadi pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Biasanya ini yang sudah memang dewasa. Kalau untuk anak-anak, apalagi kayak anak-anak kita ini belum paham lagi. Kemudian kebutuhan untuk diterima dan kasih sayang, pasti. Kebutuhan kebebasan, kesenangan, kekuasaan dan penugasan. Penguasaan. Ini ada kasus. Kira-kira nih Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada hiburannya. Hiburan itu adalah gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa? Kembali tadi kepada 5 tadi kebutuhannya. Ada pertama tadi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan diterima atau kasih sayang, kemudian tadi kesenangan, kebebasan. Apa lagi satunya, Bapak Ibu?
penguasaan. Oke, ada 5. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini ada 4 jawaban dia. Kalau jawabannya ibu guru bilang, ini si Dinda ini bersuara, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kada boleh menyanyi jadinya sewaktu mengerjakan tugas. Kada boleh menggerundung. Katanya kelas harus tenang. Tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kira-kira ini perlu apa ya? Kesenangan, bujur, kada seru jadinya. Berarti itu anak senang-senang. Nah, jadi dia jawaban ini, oh ternyata anak kan. Kita bisa mendeteksi jawaban anak Bapak Ibu. Jadi dari sudut umur saat ini berarti anaknya perlu ini. Dari jawaban-jawabannya itu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung suatu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Berarti dia anak bingung. Ini berarti dia perlu kebutuhannya tadi kesenangan. Kemudian kalau seandainya dia menjawab seperti ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira apa? Kasih sayang, pengakuan, perhatian dia. Yang kedua tadi, dia minta diterima. Nah, ini sering nih anak-anak kita, ulun sering menemukan yang seperti ini. Bu, baguslah baju ulun. Oh, berarti dia minta kasih sayang. Bu, ulun gue juara ini. Berarti dia perlunya ini, Bapak Ibu. Nah, ini ketahuan nih pula, orang-orangnya ketahuan kok. Ulun kadang melihat anak tuh kayak, oh berarti ini perlu ini nih. Berarti ini. Jadi terlihat dari jawaban atau dari perkataannya. Kemudian lagi kalau seandainya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, muyak muyuh ulun. Kira-kira apa ini? Apa kira-kira? Kesenangan kah, diterima atau kasih sayang kah, kebebasan kah atau penguasaan? Kebebasan. Ini muyak sudah. Ini rancak juga anak kita kayak ini. Lagi anak autis nih. Rancak badannya muyak. Anak autis kan paling semenit 2 menit berapa menit istilahnya. Kalau usia normal, bukan usia normal, maksud gue anak-anak yang memang selain anak ABK itu daya fokusnya Bapak Ibu 2 menit kali usianya. Jadi kalau Bapak Ibu itu yang normal lah, anak-anak yang normal itu menurut penelitian. Jadi kalau anak itu usianya 7 tahun, 7 kali 2 menit, berarti dia hanya bisa maksimal fokus 14 menit ketika saat itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengajari anak Bapak Ibu umur 5 tahun, mengajari membaca atau mengajari melihat ini burung ini apa, lebih dari 10 menit, ambil sudah, tinggalkan. Karena itu yang normal. Apalagi anak-anak kita yang luar biasa, pasti kurang daripada itu. Itu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira ini apa? Kesenangan, kasih sayang, kebebasan, penguasaan atau bertahan hidup? Ya, penguasaan. Ini kita nih, ampusnya dia kada rapi. Tahu aja ampun ini nak ada baik, kenapa dia begitu juga? Karena orang, kan menyipanakan itu bahasanya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kayaknya harapan dulu dia bisa lebih peka terhadap jawaban-jawaban anak. Oh, bila anak nih kayak berarti dia perlu ini. Maka inilah yang harus dia kerjakan. Itu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang tenaga kependidikan, kita punya posisi kontrol Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol kita. Sama menurut Daya Goset. Kita itu bisa sebagai seorang penghukum. Yang namanya penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau Bapak Ibu contoh, ini kada menggawi tugas, kada mengulang, atau misalnya disuruh membaca ini kada bisa, lalu pian diriakan, maka pian adalah seorang penghukum. Terus ada lagi 2 di sana, posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kayak penggunaan cirinya orang pembuat rasa bersalah itu bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Bapak Ibu bisa merasa-rasa
Aku ini di sini lawan si A, jadi apa ya? Pembunuh kah, pembuat rasa bersalah. Kemudian kita sebagai teman, kayak apa saat kita sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu artinya pendekatan, pendekatannya itu secara membujuk, begimitan bahasa kitanya. Nah ini berarti kita sebagai seorang teman, posisi kita ada sebagai seorang teman. Kemudian lagi sebagai pemantau. Pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kalau Bu Entian sudah membuat keyakinan kelas, lalu di keyakinan kelas itu misalnya yang tidak mengerjakan atau tidak mengerjakan tugas, maka bertambah lagi satu tugasnya. Sebagai seorang pemantau, kalau ada anak yang seperti itu, maka dia laksanakan. Nah, kan konsekuensinya sudah kayak ini. Maka posisi dia di situ sebagai seorang pemantau. Harapannya sebenarnya Bapak Ibu bisa ke seorang manajer. Jadi yang arah manajer itu bisa manajer di kelasnya. Tenaga kependidikan bisa manajer dalam bidangnya. Pasat, kerma, nur bisa. Posisi di mana guru berbuat, namanya guru ya, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini contoh kalimat ketika ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kalau seorang penghukum biasanya bahasanya ini yang keluar. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan ya bisa datang tepat waktu? Nah ini berarti dia sebagai seorang hukum kita bahasanya kayak ini. Kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah, kita tadi itu membahasakannya dengan halus. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji tidak lagi terlambat. Kamu kenapa yang senang mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa kayak gitu. Kalimat yang mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Berarti kita itu sebagai guru dalam posisi kontrolnya itu membuat siswa merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya ada sebagai teman. Nah ini biasanya kita sering melakukan seperti itu. Karena apa? Silakan. Karena nanti dari posisi sebagai teman yang akan mengarah kepada posisi manajer. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi nih sampai tertawa ringan? Kalau lihat posisinya lebih sering di sini. Kalau untuk sahabat sendiri. Ya sudah, tidak apa-apa, dulu sana Pak Guru bantu kamu. Kan kita biasanya kadang mungkin menyari anak. Harapannya ke depannya kita bisa manajer ya Bapak Ibu. Kalau pemantau seperti ini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Terus ada guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas kelas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ini sebagai seorang pemantau. Harapannya belum tadi kembali kepada manajer. Bahasanya yang diucapkan di sana, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ini idealnya ya Bapak Ibu, dan ini di sekolah umum. Kalau di sekolah kita mungkin akan perpaduan antara teman dan manajer. Karena kalau dibahasakan, apalagi ke bahasa anak-anak autis, mungkin ini bisa kadang-kadang mengerti, atau anak tunarungu misalnya ya, panjang cerita. Tapi ini secara idealnya seperti ini. Tahu Pak, jam 7 paling mau kawan dipanggil, paling kena lawan baliknya berpandiran sambil menggandeng, mendampingi. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana? Kamu akan memperbaiki masalah ini. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kata Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi ada memang bahasanya tuh kita lawan kekanakan kalau sebagai manajer menyuruh Inya berpandir. Ingat kada aturannya kayak apa, karena ini caranya. Solusinya dari Inya seorang. Cuma tadi jadi berulang kembali lagi karena kita nanti SLB. Harapannya ke manajer, tapi melalui proses tadi dari teman seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Nah ini ada segitiga restitusi. Di segitiga restitusi inilah
apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, harapannya kita ada komunikasi dengan melakukan segitiga restitusi ini, menggali jawaban-jawaban anak yang memang lahir dari dunia. Kita proses dialog dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bisa kan dilakukan ya, sampai bisa. Guru sudah mencoba kemarin. Walaupun memang ada beberapa yang harus kita konsep, tapi akhirnya dia dengan sendirinya bisa mengerjakan. Dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini ada contoh kalimat yang digunakan ini secara umum. Yang pertama misalnya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau Muslimah menggunakan kalimat ada papa, ada pihak saja yang melakukan kesalahan ini, ada aja lagi yang lain. Tapi bla 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 misalnya yang lain punya ada selalu, kalau Pian kayak gini. Jadi gunakan bahasa yang menurut kita memang anak itu mudah menerima. Cuma ini dasarnya. Jadi kita menstabilkan identitas ini yang kayak gini. Jangan menjudge ini aja serangan. Sebetulnya ada aja, cuman bahasanya itu tidak tuh agak lebih berat. Nah, jadi makanya Pian sampai dilakukan tahapan segitiga restitusi. Oke, lanjut di sini. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi dalam validasi di sini kalimat yang digunakan untuk alasan. Tapi Bapak Ibu alasannya itu apa? Kemudian boleh di sini ada kalimatnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sana setelahnya menyampaikan alasan, yang pada juga, oh ini jujur aja Bang, jadi kamu cuma naklah, nah bahasanya kayak itu. Artinya kada langsung menyalahkan inya. Kalau inya salah, tapi ada lagi yang harus diperbaiki, luruskan secara perlahan. Bahasanya itu seperti itu. Itu termasuk dalam tindakan validasi yang salah. Kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kembali lagi kepada keyakinan tadi. Kita menyatakan anak itu ada kesalahan ketika kita memang tahu bahwa di sana kita punya keyakinan. Keyakinan kelas, aturan kelas tadi. Kan peraturan tadi diganti dengan keyakinan. Jadi ingatkan dari kamu, ingatkan jadinya ingat apa geram. Keyakinannya apa? Nak ini mulai. Terus nah sekarang solusinya kayak apa menurut kita? Jadi ini seorang yang memberikan solusi, jangan kita. Kalau anak-anak kita memang terkadang perlu dipancing. Kayak kemarin ada ketika melakukan restitusi, ada yang memang harus dipancing dulu. Tapi ada yang memang ini dengan sendirinya bersuara. Oh ini mulai belum kayak ini. Ini kemarin ya, minggu yang lalu belum melakukan contoh penerapan kegiatan segitiga restitusi. Jadi ada 2 kasus. Kasus yang pertama, Bapak Ibu nanti mungkin ini YouTube-nya, tapi Ulun tidak membukakan, bercerita singkat bahwa kemarin Ulun merestitusi Pian. Pian ini paling sering turun ke sekolah tidak memakai seragam sekolah. Nah, jadi ketika Ulun panjang memang dikonsepkan Bapak Ibu. Awalnya memang Ulun konsep, tapi hanya pengantar yang Ulun konsep. Dia betapa ini Pak, apa isinya? Silahkan kamu isi sendiri, jawab seorang senyaman mungkin. Jadi jawabannya alasannya itu kenapa menjadi kada pakai, itu Ulun buka lah. Kenapa jadi kada pakai baju seragam? Alasannya karena berkelahi dengan adiknya. Nah ya bujur. Nah berarti kan bujur itu kalau kita beginikan. Jadi jadinya adiknya tuh dihiri bukan. Jadi panggil dulu kayak apa? Dihiri kan mama belum mau menukarkan lagi baju. Jadi Ulun kok kalah hai daripada Ulun dari sekolah. Nanti Ulun kada pakai baju.
Nah dulu sekarang solusinya kayak apa? Karena gua yang ulun mau pulang duit, karena ulun mau pada mama, dan mungkin siapa tahu kayak ada bantuan-bantuan. Jadi mungkin bisa hubungannya, siapa tahu memang ada yang memang lebih, kan kita biasanya memang berjaga. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Tapi kalau memang dirasa perlu banyak, ya ada apa? Atau untuk siswa juga kayak teman ulun. Daripada kita ada pakai baju. Terus yang ulun kapan pian bisanya? Insya Allah bu, karena ulun beginitan memulai. Nah jadi dari kemarin restitusi, esoknya ulun lihatnya sudah berubah. Biasanya bajunya ini barang. Kalau yang esoknya ini baju putih, tapi kerudungnya lagi. Kemudian masih bersandal juga. Habis itu pulang roknya memang kadang gitu. Jadi Bu semalam itu karena bantuannya cuma ada yang laki-laki aja. Makanya dia saya kasih yang atasnya sama olahraga. Terus untuk yang dulu sebelum dia ada libur Pak, itu juga pernah dikasih juga. Jadi sudah 2 kali dikasih. Terus Jadi Bu ya, untuk Tia ini sudah 2 kali dikasih. Yang pertama itu sebelum dia libur. setahun apa 2 tahun Pak liburnya itu Pak? Iya itu. 1 tahun dia libur, sebelum 1 tahun dia libur itu sudah dikasih bantuan lengkap. Kemudian yang kemarin itu karena sisa yang laki-laki, jadi dia kasih yang atasan sama olahraga saja Pak, sama tasnya. Jadi kan sudah 2 kali dikasih. Kalau memang itu dipakai untuk adiknya, masa sih semuanya dikasihkan adiknya itu kenapa? Kalau memang adiknya berdiri, kemudian kita mau ngasih lagi bantuan, masih ada Bu, masih ada stok untuk apa ini, bantuan anak-anak yang baru mau masuk itu ada. Makanya saya prioritaskan kan kemarin itu yang SD naik ke SMA, SD naik ke SMP, SMP naik ke SMA, itu saya prioritaskan yang dapat. Nah itu kita tinggal menunggu habis atau kasih yang nanti berfoto. Sudah saya siapkan, sudah saya beri nama siapa-siapa yang dapat. Dan itu pun ada sisanya. Terima kasih Bu Ani penjelasannya. Jadi memang pertama yang menjadi catatan ulun memang karena memang ada masalah di rumah, masalah di keluarga, sehingga menyebabkan dia tidak bisa pakai baju. Solusinya tadi ya jernya kita mulai. Mungkin kedepannya di semester depan kita lihat lagi bu perkembangannya. Awal ada channel mengumpulkan duit dulu, kita bahas yang mengumpulkan itu seperti apa, mungkin bapak ada dengan kuitan untuk melengkapi itu. Dan kalau memang ada lebih jiwa dari kita, lebih ya bu ya, artinya prioritas memang ke yang perlu ya, nah, bisa aja daripada diandak pada terpakai. Oke, ini yang pertama penerapan segitiga resolusi ulun. Kemudian yang berikutnya ini dengan siapa nih bapak ibu? Edgar. Kemarin ceritanya si Edgar ini muridnya Ibu Desi. Desi kan paling rancak, terlambat. Nah, jadi ulun takutnya pun berkisah juga. Ulun takut apa gerak jawabannya itu hanya satu bapak ibu. Melandau. Itu aja jawabannya ulun beberapa kali ulun mana jawaban bahasanya. Jadi bang ibu solusinya kayak apa kian supaya kada lagi melandau, supaya datang susuk, minta bangunin mama. Kalau seandainya mama kada datang, minta bangunin adik. Kalau adik kada datang, kita bangunin bang. Iya, jadi akhirnya kayak apa? Mau jadinya lawan alarm HP kayaknya. Nah jadi itu tadi solusinya. Tadinya lu kadang menyuruhnya hitam kena lagi kadang, tapi kita gali terus. Kalau yang restitusi yang pertama dengan si Pianya mengalir berpisah. Tapi kalau yang ini memang perlu dianyaki, memang seperti itu. Ya kita namanya kan anak luar biasa. Tapi ya tadi dulu yang di restitusi itu dilihat-lihat juga orangnya yang mana kayak itu. Kalau yang tunarungu kira-kira merestitusi ya barang dijual lah ulun-ulun yang ada bisa merestitusi kayak apa. Iya. Oke Bapak Ibu. Jadi harapan ulun ke depannya kayaknya pian bisa melakukan seperti ini ketika dengan anak. Apalagi anak yang ngajakan
ada turun ke sekolah. Kalau misalnya nih, bolehlah merestitusi dengan orang tuanya misalnya, anaknya kan tahu, silahkan Bapak Ibu. Karena tadi yang namanya restitusi itu sebenarnya memang dari guru ke murid atau murid atau orang tua ke murid. Tapi kan anak kita kondisinya luar biasa. Siapa yang paling dekat dengannya? Misalkan mamanya, silakan ibu berestitusi dengan mamanya Bapak Ibu. Kalau misalnya dengan abahnya, silakan Bapak Ibu berestitusi dengan abahnya. Tapi gunakan tadi, sekira-kira yang jawab, jangan kita yang banyak panggilnya itu yang kita. Tapi hanya seorang ya, yang kisahnya hanya seorang, mengalirnya hanya seorang. Dan solusi pun dari ininya. Kalau solusi baiknya Bu, ya gue sebaiknya kayak gini. Nah, itu dari kita. Kecuali itu sudah dalam tahapan apa ya? Tapi sebenarnya dihindari yang itu. Jadi mampu kayak apa? Kira-kira, oh ini buat kita memancing aja supaya intinya yang solusinya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini di akhir seperti biasa dalam sebuah kegiatan itu perlu adanya refleksi dan rencana perbaikan. Jadi refleksi ini, kalau ulun sendiri refleksi ulun Bapak Ibu, selama ini teori disiplin positif sebenarnya telah diketahui sebelumnya oleh kita sebagai pendidik. Setuju Bapak Ibu? Tahu sebujurannya kita. Tegawi sudah cuma dengaran kayak ternyata ini kayak itu bahasanya. Jadi kita tahu aja sudah itu, tapi kita ada tahu bahwa caranya ini. Kita sudah tegawi sebujurannya, tapi kada tahu tadi dulu. Dan ini menurut ulun sebagai seorang guru, memang kita semua yang berkecimpung di dunia pendidikan harus selalu tergerak. Tergerak itu dalam hati kita, ada kehendak untuk menuju lebih baik. Bergerak artinya ada hanya di hati. Aku anak kan tapi kok koler. Nah, bila aku anak tapi koler itu hanya tergerak tapi tidak bergerak. Tapi kalau kita hendak, aku hendak, lalu kita mengambil kunci kendaraan, hendak makan misalnya keluar. Ya lalu berjalan, nah itu bergerak sudah. Terus yang terakhir adalah menggerakkan itu yang membeli kawan. Salah satu contoh menggerakkan adalah desiminasi kali ini. Bukan anak seorang ulun aja. Tapi orang pun berbagi dengan buatian supaya buatian pun bisa. Karena tadi kembali lagi kepada gambar yang paling awal, ketika bergandengan tangan, maka semua akan bisa terwujud, semua akan senyum cerah, semua akan terlihat indah. Kalau ulun aja seorang yang tergerak dan bergerak, maka ada mungkin sekolahan ini akan bisa menumbuhkan disiplin atau budaya yang positif. Dan pastinya dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kita seorang yang berkehendak, bukan karena ada kepala sekolah, bukan karena disuruh kepala sekolah, bukan karena hendak kena hukuman, bukan karena hendak kena mendapatkan penghargaan, tapi memang hendak menghargai diriku. Aku nih guru, aku nih tenaga kependidikan, aku nih TU, aku nih satpam, aku nih cleaning service. Jadi bagaimana aku nih memotivasi diriku, menghargai diriku sebagai seorang satpam misalnya. Kemudian tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Ya tadi jujur, kita seberapa, contohnya tadi sudah permainan, ayo buka tadi. Kayak apapun Pak Yudi, kayak apapun 20 misalnya meminta Bapak Ibu, jauh Bapak Ibu kita lah rapat, buat tiap kali hendak undangan sudah ditujukan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan. Buat tiap kali hendak datang, ya bukan aku memaksa. Bahasanya sebenarnya bisa melakukan pemaksaan itu, tapi tadi kembali lagi, ulun posisi ulun adalah sebagai seorang manajer. Jadi kayak apa step-stepnya? Suatu saat mungkin akan bisa jadi sebagai seorang pengumpul. Ketika sudah beberapa tahapan tidak bisa ulun lakukan, maka akhirnya atau sebagai seorang pemantau bahasanya. Bisa jadi itu terjadi Bapak Ibu. Karena ada kasus-kasus yang memang mengharuskan seperti itu. Tapi masih sebagai oposisi ulun adalah sebagai seorang ini. Maka langkah yang ulun lakukan harus seperti ini. Terus do what you love and love what you do.
lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Artinya mungkin anak menggawi ini, gawi, tapi gawian itu dicintai kurang. Keyakinan, dikondisikan menjadi seorang guru. Saat ini kan sudah sebagai seorang guru, terlepas ya, ASN kontrak, tapi tugas dan tanggung jawab Tian sama. Lalu cintai pekerjaan Tian. Kayak apa bukti mencintai itu? Oh, tadi taat pada keyakinan, motivasi dalam diri. Aku begawi ini semua lillahi ta'ala niatku. Duit pasti, siapa yang pada dapat duit? Semua pasti ada. Cuma itu bonus tadi, kembali lagi niat lillahi ta'ala. Ketika kita lillahi ta'ala itu pasti mengalir. Tapi kalau kita hanya mengharapkan duitnya saja, kita menggawi terpaksa tidak mencintai pekerjaan kita, itu pasti mudah kesana kemari. Itu refleksi ulun. Kemudian rencana perbaikan dari ulun adalah nobody perfect. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Tidak ada satupun yang bisa sempurna. Apapun itu, semua yang kita rencanakan pasti ada kelemahan dan kelebihannya saat dipraktikkan atau dilaksanakan. Ada beberapa yang sudah ulun terapkan di sekolah sebelumnya dan ada beberapa yang sebenarnya sudah kita lakukan di sini. Tapi semua itu tidak bisa berjalan lancar tadi semestinya, tidak bisa sesuai harapan. Karena tadi ulun ingat, tidak ada yang sempurna. Dan kembali lagi ke sebelahnya ke refleksi, karena tadi motivasi intrinsik kita itu ada. Motivasi kita hanya sampai 2, tidak dapat hukuman, dapat menghargai. Belum ada lagi menghargai diri kita sendiri. Terus dalam penerapan disiplin positif yang saya terapkan ini pada sekolah ini, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Di antaranya adalah adanya pemahaman yang sama antar semua warga sekolah tentang pentingnya penerapan disiplin positif. Tidak hanya wali kelas, rekan guru dan kepala sekolah saja. Dulu itu karena posisi ulun sebagai seorang guru, jadi bahasanya ulun kadang mungkin menjangkau ranah yang di luar ulun. Jadi orang-orang terdekat saja bahasanya. Ternyata para pendidik dan tenaga kependidikan itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Apalagi di tempat kita ini dengan komite. Itu Bapak Ibu. Perlu juga kita ajak ikut serta dalam memahami dan menerapkan disiplin positif agar tercipta disiplin positif dengan baik di sekolah kita. Jadi inilah kenapa jadi pertama ketika undangan rapat belum menginginkan semuanya. Karena tadi memang selain ini ada kaitannya juga diseminasi ini dan ada kaitannya dengan evaluasi kinerja kita nantinya Bapak Ibu. Oke. Terakhir dari ulun, proses belajar bermakna tidak lahir dari sesuatu yang instan, perlu proses. 6 bulan, 7 bulan lah ulun di sini sudah. Memang ulun akui luar biasa Bapak Ibu, banyak sekali perubahan. Walaupun istilahnya mungkin Bapak Ibu perlu mensejajarkan manggah bahasanya tuh mungkin mensejajarkan langkah dengan ulun. Karena kehendak ulun mungkin ada banyak. Tapi alhamdulillah luar biasa Tian. Dan guru yang luar biasa akan memproses siswa luar biasa. Siswa luar biasa di sini siswa ABK. Tapi kalau guru yang luar biasa itu bukan ABK ya Bapak Ibu. Guru yang luar biasa di sini adalah bukan kita seberdatangan guru-guru SLB. Akan memproses siswa luar biasa, anak-anak ABK menjadi seseorang yang menemukan jati dirinya. Tugas kita itu Bapak Ibu. Anak kita ini kan motivasi intrinsiknya kurang. Jadi kayak pengen takut, ini nih andakannya di mana, ini nih bakatnya di mana. Tugas kita menggali, menemukan jati dirinya dan berkembang sesuai kodratnya. Jadi tadi ulun ingatkan jangan hendak ditekankan pada kemampuan intelektualnya aja. Anak SMP, anak SMA kada bisa membaca, ya kayak kita. Memang seperti itu keadaannya. Tapi kita yakin kita bisa menemukan jati dirinya. Ini ada pas di sini nih. Tapi yang punya keahlian lain, lalu berkembanglah sesuai kodratnya. Ini yang ketujuh tadi olahraga, kembangkan yang sesuai dengan kodratnya. Ini yang ketujuh menyanyi aja gawiannya. Silahkan.
kembangkan sesuai kodratnya, dia menjadi seorang penyanyi. Jadi demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian Bu Tian. Mungkin sekitar 10 menit ada waktu tanya jawab atau diskusi, silahkan kalau Bapak Ibu ingin ada hal yang ingin perlu kita diskusikan terkait dengan modul ini. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita siapkan. Iya, boleh sih. Ya, terima kasih waktunya. Di sini sangat bermanfaat sekali buat saya, terutama ini buat peserta didik saya, Bu. Saya jadi punya keinginan untuk merestitusi orang tuanya, bukan peserta didiknya. Karena di sini yang paling berpengaruh kepada anak didik saya ini orang tua, terutama orang tua laki-laki yang kebetulan dia ini sudah bercerai dengan istrinya. Apakah restitusi ini saya lakukan sendirian dulu? Apakah harus menggunakan surat permohonan, misalnya panggilan? Saya minta ke TU panggilan orang tua secara resmi, kemudian saya restitusi sendiri apa dengan ibu kepala sekolah? Oke, baik Bu Hani, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang namanya restitusi itu kan harusnya dilakukan terhadap siswa, tapi turun pengecualian kepada anak-anak kita yang memang luar biasa dan tidak bisa direstitusi. Terus prosedurnya gimana Bu? Yang namanya restitusi itu mencari kenyamanan senyaman mungkin, Bapak Ibu. Jadi dia merestitusi itu pun tidak mesti harus di sekolah. Silahkan dia anak datang ke rumah atau berjanjian di warung sambil traktir sini makan. Silahkan, tapi berpanderan. Cuman poin-poinnya tadi kan ada beberapa Bapak Ibu. Silahkan dia anak berpanderan. Melakukan pemanggilan kamu tidak. Anak pakai surat boleh, dia anak pakai surat, tapi karena kesannya sih dia merasa di kada nyaman Bu, kada ketibu, kada jadi anak restitusi dia. Sebenarnya arahnya restitusi itu kada perlu pakai surat panggilan. Silakan dia selesaikan kayak apa. Anak di sekolah, dia atau dia kebetulan misalnya para ke rumah, dia datangi si dia bisa. Tapi bahasa yang digunakan seperti itu, berpanderannya seperti itu. Namun menurut Bu, misalnya nih, anak minta olahkan surat pemanggilan, silakan. Kada apa-apa, boleh. Anak minta olahkan surat pemanggilan, boleh Bu. Tapi tadi restitusi itu tanpa ada orang Bu. Jadi memang dari dia langsung dengan orangnya. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya ada pemanggilan dari mulut, pian ulun kada perlu hadir, kada perlu dihadirkan. Ya, anak bapak ada di mana terserah. Pemanggilan itu kan dari resmi sekolah. Kalau memang anak menggunakan itu silahkan, tapi tidak jadi satu kewajiban. Karena pada dasarnya tadi ulun yang arahnya restitusi itu dilakukan dari hati ke hati. Siapa penyelesaiannya? Tapi jika memang menginginkan, ada apa-apa, kan dibuatkan. Nanti prosesnya pian yang merestitusi, pian anak panggil sambil duduk di kantin, misalnya di lingkungan sekolah lah, atau di emperan di teras musola, silakan, tidak masalah. Tanpa ulun hadir, supaya sih lebih nyaman berkisah. Yang bisa yang berusaha. Ada lagi Bapak Ibu? Adakah lagi? Norma? Normal Nor, adakah Nor yang ditakutkan? Ibu anak restitusi Nor terkait kehilangan kunci. Oke. Boleh, oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ulun tanyakan Bu, dari hasil restitusi ya sama orang tua, karena murid ulun nih Kaila, jadi anggap aja ulun ya tanya gitu kan sama beliau gimana enaknya Kaila.
kemarin sudah ada juga menghubungi Bu Ani. Begini Bu, Kayla ini katanya karena orang tuanya melahirkan punya anak kecil dan dia nggak bisa nganter ke sekolah, dia titip di TK. Oke. Jadinya untuk sementara ini memang nggak bisa masuk. Nah, ini nih kalau hasil restitusinya seperti itu, apakah ini tidak berbenturan dengan ini sekolah, apa aturan lah di sekolah? Begitu yang ulun tanyakan. Oke, terima kasih. Iya. Jadi memang yang namanya restitusi tadi kan menghasilkan solusi apa ya, standarnya atau kembalinya kepada keyakinan sekolah kita. Prosesnya mungkin ibu iya, itu adalah restitusi prosesnya, tapi hasilnya tidak. Berarti itu bisa dikatakan restitusi yang gagal. Nah, bujur, prosesnya bujur seperti itu, tapi tidak kembali kepada aturan atau keyakinan sekolah kita. Harapannya sebenarnya kembali pada aturan sekolah kita atau kembali pada keyakinan sekolah kita. Jadi kalau hanya merestitusi, prosedurnya benar, cuma nanti arahkan memang kayak apa. Mungkin saat ini Sidin memang kada kawa dulu. Bisa nanti Bu, tapi dari Sidin kira-kira temponya berapa mungkin. Jadi ada lah ibaratnya tuh jawaban yang pasti dari Sidin nih. Kemarin itu kira-kira semester ini aja ulun usahakan besok semester depan bisa masuk, cuma nanti ulun bicarakan lagi sama bapaknya gitu aja. Terakhir yang ya Pak ya kata ulun ini kan ulun kasih tugas juga dia nggak bisa Bu, orang tuanya bantu atau gimana gitu. Kalau ulun ini sih sama Pak Irfan datangin Bu gitu. Ini yang masih ulun pikirkan memang datangnya ini apa gimana nanti di Purau memang. Oh, hanya di Purau bisa aja didatangi Bu kalau memang kompisit lah istilahnya kita berpanderan di situ. Dititipkan di TK, TK-nya TK. TK yang dekat situ saya nggak tanya TK-nya apa, cuma yang di itu kan punya tidak masuk dapodik Bu, cuma cuma Oh ya. gitu doang ya. Oh, gitu. Kalau maksud ulun TK yang memang ABK ada. Enggak, TK TK umum. Artinya kan memang ini pun hanya sebagai bahasanya itu pada mendapat pembelajaran mungkin ya karena di situ lah. Oh, gitu. Jadi mungkin bisa Bu prosesnya tadi kembali prosesnya ya namanya restitusi, tapi bisa disebut itu ya restitusi gagal. keyakinan tadi ya Bu. Ya kembalinya pasti ke situ lah Bapak Ibu. Nantinya menghasilkan solusi, tapi solusinya memang mengarahnya ke sana. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah cukup, ulun akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.